Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Greta Alfalag Betnah, NIM 8111419035. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum internasional. Menurut Charles Cheney Heide, hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati oleh negara-negara dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan antar mereka serta mencakup organisasi internasional, hubungan antar organisasi internasional satu dengan yang lainnya, atau antar organisasi internasional dengan negara atau negara-negara, dan hubungan antar organisasi internasional dengan individu atau individu-individu. Sementara itu, menurut Mokhtar Kussumaja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antar negara dengan negara, serta negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara. Hukum internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain, atau biasa disebut dengan hukum antar bangsa. Yang kedua yaitu hukum publik internasional, di mana hukum ini adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional, atau biasa disebut dengan hukum antar negara. Selanjutnya yaitu asas-asas yang berlaku dalam hukum internasional. Pertama, asas teritorial. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayahnya. Yang kedua, asas kebangsaan. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun dia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum negara tetap berlaku bagi seorang warga negara walaupun ia berada di negara yang lain. Ketiga, yaitu asas kepentingan umum, di mana menurut asas ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Daya mengikat hukum internasional. A. Keberadaan dan kekuatan hukum internasional. Konsep utamanya adalah memahami hukum harus dimaknai secara luas, di mana dalam hukum merupakan sebuah nilai-nilai rasa keadilan, kebenaran, dan kesadaran. Menurut John Austin, hukum internasional bukan merupakan kaidah atau norma hukum, melainkan etika dan norma kesopanan internasional. Bahwa hukum internasional ada yang tertulis dan tidak tertulis. Terbukti dalam subjek hukum internasional berusaha menaati perjanjian yang dibuat bersama-sama. Jika terjadi sengketa, ada upaya penyelesaian melalui perundingan, melalui pihak ketiga, melalui organisasi internasional. Cara ini yang dilegalkan oleh hukum internasional. Kedua, kaidah hukum internasional banyak diadopsi oleh hukum nasional atau disebut dengan ratifikasi. Pendapat hukum internasional lemah merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak. Penegakan syarat unsur politis. B. Daya mengikat hukum internasional. Aliran hukum alam. Hukum berasal dari alam dan diturunkan oleh alam kepada manusia melalui akal dan rasional, bersifat universal dan abadi. Menurut aliran hukum ini, menganggap hukum internasional adalah merupakan bagian dari hukum alam yang berlaku untuk masyarakat internasional. Kelemahan yaitu abstrak, samar, dan awang-awang. Aliran kedua, aliran hukum positif. Hukum dibuat oleh manusia atau masyarakat, tumbuh dan hidup, berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Hukum internasional berlaku mengikat masyarakat internasional karena masyarakat internasional sendiri yang membuat dan membutuhkan dan menghendaki untuk tunduk dan terikat pada hukum tersebut. Upaya mengefektifkan hukum internasional ada tiga. Yang pertama, membentuk organisasi-organisasi internasional disertai organisasi serta peraturan hukum internasional.
Yang kedua, melengkapi perjanjian-perjanjian intermultilateral dengan organ-organ pelaksana. Yang ketiga, mencantumkan klausula penyelesaian sengketa atau disputed settlement clause. Bab 3. Subjek-subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah 1. Negara, 2. Organisasi internasional, 3. International Non-Government Organization, 4. Individu, 5. Perusahaan transnasional, 6. ICRC atau International Community on the Red Cross, 7. Organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan haknya, dan yang 8. Belligerent. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang negara. Negara adalah suatu subjek hukum yang paling utama, terpenting, dan memiliki kewenangan yang terbesar sebagai subjek hukum internasional. Pada pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 menyatakan bahwa karakteristik negara adalah memiliki sebagai berikut. 1. Definite territory. Hukum internasional tidak mensyaratkan batas minimum manapun maupun maksimum wilayah suatu negara. Dalam hal ini, tidak ada persyaratan dalam hukum internasional bahwa semua perbatasan sudah final dan tidak memiliki sengketa perbatasan lagi dengan negara-negara tetangga, baik pada waktu memproklamirkan diri sebagai negara baru ataupun setelahnya. Yang kedua adalah permanent population. Dalam hal ini, persyaratan permanent population dimaksudkan untuk stable community. Tidak ada persyaratan minimum penduduk yang harus dimiliki suatu negara. Yang ketiga ada government. Dalam hal ini adalah adanya pemerintah harus berdaulat, mampu menguasai organ-organ pemerintahan yang secara efektif dan memelihara ketertiban dan stabilitas dalam negeri yang bersangkutan. Yang kedua, pemerintah yang berdaulat tidak merujuk bahwa pemerintah yang bersangkutan tidak diintervensi pihak manapun dalam menentukan kebijakannya. Yang keempat, ada kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain merupakan manifestasi dari kedaulatan. Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain adalah kemampuan dalam pengertian yurisdiksi, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional, bukan secara fisik. Fakta bahwa negara memiliki ketergantungan baik secara ekonomi, politik maupun militer pada negara yang lain tidak mengurangi status sebagai negara. Selanjutnya adalah macam-macam bentuk negara dan kesatuan bukan negara. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang negara kesatuan. Negara kesatuan akan memberikan kekuasaan yang penuh pada pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan hubungan luar negeri. Betapapun luas otonomi daerah yang diberikan kepada provinsi-provinsi, masalah hubungan luar negeri tetap menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat. Indonesia dan Perancis merupakan dua contoh dari sekitar 10 negara kesatuan yang ada di dunia saat ini. Yang kedua yakni negara federasi. Negara federasi merupakan gabungan dari sejumlah negara yang dinamakan negara bagian yang sepakat untuk membagi wewenang antara pemerintah federal menggunakan istilah negara bagian. Namun tidak semua negara federal menggunakan istilah negara bagian. Yang ketiga yakni negara konfederasi. Dalam konfederasi, dua atau lebih negara mereka memutuskan bersatu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan bersama mereka. Pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan T3 saja, khususnya yang berkaitan dengan external affairs, sementara negara anggotanya tetap memiliki kedaulatan untuk masalah domestik. Masing-masing negara anggota memiliki kedaulatan yang penuh, kemerdekaan, dan kepribadian hukum internasional. Yang keempat yakni negara-negara persemakmuran. Negara persemakmuran merupakan persatuan negara-negara berdaulat yang bersahabat dan bekerja sama dengan Inggris serta melakukan
mengakui kerajaan Inggris sebagai simbol kepemimpinan dari asosiasi mereka. Asosiasi ini dibentuk dengan status Westminster 1932 yang menyatakan bahwa koloni-koloni Inggris akan memiliki pemerintahan sendiri dan memiliki status khusus dengan Inggris. Yang selanjutnya adalah nomor 5, yaitu negara mikro. Negara mikro adalah suatu negara yang merdeka dan memiliki kedaulatan penuh, namun negara ini memiliki wilayah, penduduk, dan SDM serta sumber daya ekonominya yang sangat kecil. Contoh negara mikro yaitu ada Tonga, Nauru. 6. Negara netral. Negara netral adalah negara yang kemerdekaan dan integritas politik dan wilayahnya dijamin secara permanen dengan perjanjian kolektif negara-negara besar dengan syarat negara yang dijamin tersebut tidak akan pernah menyerang negara lain kecuali untuk membela diri, tidak akan pernah membuat traktat aliansi dan sebagainya yang dapat merusak sikap ketidaknetralan atau ketidakmemihakan atau menjerumus pada perang. 7. Negara protektorat adalah negara merdeka dan memiliki kedaulatan penuh, namun demikian negara ini berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat berdasarkan suatu perjanjian internasional. Dalam perjanjian pada umumnya disebutkan kekuasaan-kekuasaan yang diserahkan kepada negara pelindungan dan kekuasaan-kekuasaan yang akan ditangani sendiri oleh negara protektorat. Contohnya adalah negara Tunisia dan Maroko. Selanjutnya adalah nomor 8, yaitu kondominium. Suatu kondominium timbul terhadap suatu wilayah tertentu yang dilaksanakan penguasa bersama oleh dia atau 3 negara. Contoh yaitu New Hebrides yang sekarang dikenal dengan Republik Vanuatu. Yang ke-9 ada wilayah perwalian. Wilayah perwalian adalah wilayah yang pemerintahannya diawasi oleh Dewa Perwalian PBB karena dipandang belum mampu memerintah sendiri. Dewan Perwakilan membantu wilayah ini supaya menjadi negara yang merdeka dan mampu berdiri sendiri. Dan kewajiban negara sebagai subjek hukum internasional menyandang hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Negara memiliki hak-hak dan kewajiban dasar. Hak-hak dasar negara adalah sebagai berikut. 1. Hak atas kemerdekaan dan self-determination. Yang kedua, hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang, dan benda yang berada di dalam wilayahnya. Yang ketiga, yakni hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain. Yang keempat, yakni hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif. Sementara itu, kewajiban-kewajiban dasar negara yakni 1. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain. Yang kedua, kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain. Yang ketiga, kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak asasi manusia. Yang keempat, kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan nasional. 6. Ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan damai. Yang keenam, kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata. Yang ketujuh, kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya penggunaan kekuatan atau ancaman senjata. Yang kedelapan, kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperbolehkan dengan kekerasan. Yang kesembilan, yakni kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan menggunakan itikat yang baik. Yang ke-10, yakni kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan suatu persekutuan antara negara-negara yang bersifat permanen dengan tujuan yang disesuaikan atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta dilengkapi organ-organnya. Adanya suatu kekuasaan hukum yang dapat dilaksanakan oleh organisasi internasional itu sendiri tidak saja hubungannya dengan sistem hukum nasional dari satu atau lebih negara-negaranya, tetapi juga pada tingkat internasional. Organisasi nasional juga dapat berakhir
dengan ketentuan, yaitu karena adanya kesepakatan negara-negara anggota. Yang kedua, tujuan organisasi internasional itu belum terwujud. Yang ketiga, negara-negara anggota dari organisasi internasional yang lama membentuk organisasi internasional yang baru dengan maksud dan tujuan yang sama. Dan yang keempat, yaitu pengunduran diri dari satu persatu anggotanya. Bab 4. Wilayah negara. 1. Bagian-bagian wilayah negara: darat, perairan laut, dan udara. Yang kedua yaitu kawasan perairan laut. Bab 5 yaitu sumber-sumber hukum internasional. A. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 1. Sumber hukum material, yaitu segala sesuatu yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Yang kedua yaitu sumber hukum formal, yaitu sumber dari mana kita mendapat atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. B yaitu sumber-sumber hukum internasional. Pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional adalah 1. Perjanjian hukum internasional merupakan sumber hukum utama apabila perjanjian tersebut berbentuk lawmaking status, yaitu perjanjian internasional yang bersikap prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum. Kedua, yakni berasal dari sumber kebiasaan hukum internasional. Hal ini berasal dari praktek negara-negara melalui sikap dan tindakan yang ditimbulkan terhadap suatu persoalan. Contohnya yaitu hasil kodifikasi hukum kebiasaan adalah konvensi hubungan diplomatik. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip umum hukum, yaitu prinsip-prinsip umum hukum nasional yang dapat mengisi kekosongan dalam hukum internasional. Misalnya yaitu presumption of innocence. Sumber yang keempat adalah keputusan-keputusan peradilan. Bab 6. Yurisdiksi negara dalam hukum internasional. A. Pengertian yurisdiksi. Jurisdiction atau jurisdiction berasal dari kata juris yang memiliki arti kepunyaan hukum dan diktio yang berarti sabda atau sebutan. Yurisdiksi seperti yang disebut atau yang dikatakan oleh hukum. Sementara itu, yurisdiksi negara berarti kekuasaan atau kewenangan dari suatu negara untuk menetapkan dan memaksakan hukum yang dibuat oleh negara itu sendiri. B. Yurisdiksi negara dengan hukum internasional. Menurut F. Amen, hak suatu negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur perilaku berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak secara eksklusif merupakan masalah dalam negara. Unsur-unsur yurisdiksi negara dengan hukum internasional yaitu hak, kekuasaan atau wewenang mengatur objek, tidak semata-mata masalah dalam negeri dan hukum internasional. C. Macam-macam yurisdiksi. 1. Yurisdiksi negara atas hak, kekuasaan, dan wewenang, yaitu yurisdiksi legislatif, yurisdiksi eksekutif, dan yurisdiksi yudikatif. 2. Yurisdiksi negara atas objek. Dan yang ketiga yaitu yurisdiksi negara berdaulat, ruang, dan tempat. Sekian penjelasan yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.